Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengujian kasus dua sampel berpasangan. Uji statistik dua sampel dipergunakan bila peneliti ingin menentukan apakah dua perlakuan tidak sama atau apakah suatu perlakuan lebih baik jika dibandingkan perlakuan yang lain. Perlakuan mungkin berupa salah satu dari berbagai macam kondisi perlakuan yang berlainan, misalkan injeksi obat, pemberian training, propaganda, perubahan cuaca, kondisi perumahan yang diubah, integrasi antar kelompok, dan lain sebagainya. Pada tiap-tiap kasus, kelompok yang telah diberikan perlakuan itu dibandingkan dengan kelompok yang belum diberikan perlakuan atau dengan kelompok yang diberikan perlakuan yang berbeda. Saat melakukan perbandingan dua sampel, kadang-kadang diperoleh perbedaan yang signifikan antara kedua sampel tersebut, di mana signifikansi tersebut bukan merupakan akibat dari perlakuan, melainkan disebabkan oleh faktor lain. Contohnya, misalkan seorang peneliti mencoba membandingkan dua metode mengajar dengan mengobservasi satu kelompok mahasiswa yang diajar dengan satu metode, kemudian kelompok yang lain diajar dengan metode yang lain. Jika satu di antara dua kelompok mahasiswa tersebut anggotanya lebih mampu atau motivasinya lebih besar untuk belajar, maka hasil yang akan diperoleh oleh kedua kelompok tersebut setelah mengalami pengajaran metode yang berbeda itu mungkin akan berbeda. Karena variabel-variabel lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam penampilan kedua kelompok tersebut. Ya. Karena di sini ada faktor lain atau variabel lain yang mempengaruhi metode pembelajaran tersebut. Yang pertama tadi kemampuan mahasiswanya yang berbeda, dan yang kedua tadi juga motivasi dari mahasiswanya. Nah, salah satu cara untuk mengatasi kesulitan adanya perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh faktor luar tadi, salah satunya adalah dengan sampel berpasangan, ya, dimana kita di sini dapat memasangkan atau menghubungkan kedua sampel yang kita pelajari atau yang kita teliti. Pemasangan ini dapat dicapai dengan menggunakan tiap subjek sebagai pengontrol dirinya sendiri atau memasangkan subjek dengan subjek lain yang kemungkinan masing-masing itu menghadapkan karakteristik yang sama. Ya, misalkan tadi kalau dengan contoh kita mengobservasi satu kelompok mahasiswa dengan satu metode, kemudian kelompok yang lain dengan metode yang lain, maka kita akan pasangkan satu mahasiswa, subjek mahasiswa yang pada kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu dengan tingkat kemampuan yang sama. Ya, misalkan mahasiswa A dari kelompok yang pertama itu memiliki kemampuan yang sama dengan mahasiswa B di kelompok yang kedua, itu menjadikan satu pasangan, ya, pengontrol, sehingga tidak ada perbedaan faktor lain tersebut akan bisa dikurangi, ya. Atau jika suatu subjek bertindak sebagai pengontrol dirinya sendiri. Nah, pengontrol dirinya sendiri di sini bisa kita gunakan misalkan dengan kelompok yang sama tetapi diterapkan dengan metode yang berbeda. Jadi kita memakai hanya satu kelompok mahasiswa, kemudian kelompok mahasiswa tersebut diuji dengan dua metode yang berbeda. Jadi metode yang pertama diterapkan pada kelompok yang satu, kemudian kelompok yang sama itu diberikan metode yang berbeda lagi, ya. Misalkan contoh yang lain gini, kita akan menguji apakah terdapat perbedaan kemampuan karyawan sebelum dilatih dengan setelah dilatih. Di sini kita mengukur kemampuan 20 karyawan sebelum dilatih, kemudian 20 karyawan yang sama, ini masih dengan kelompok yang sama, 20 karyawan tadi yang belum dilatih, kemudian diberikan pelatihan, kemudian diukur kembali kemampuannya, kemudian dibandingkan bagaimana kemampuan karyawan tersebut sebelum dilatih dengan sesudah dilatih, ya. Jadi di sini akan menghilangkan faktor dari
eh, faktor luar tersebut. Teknik parameter yang lazim untuk menganalisis data dua sampel yang berpasangan adalah menggunakan uji t-test pada selisih skor-skor. Uji T mengasumsikan bahwa selisih skor-skor tersebut berdistribusi normal dan independen dalam populasi yang merupakan asal-usul sampel. Dan uji T itu menuntut digunakannya pengukuran setidaknya dengan skala interval, ya interval atau rasio. Jika data yang kita miliki tidak memenuhi anggapan dan tutunan dari uji T, maka dapat digunakan salah satu dari uji statistik non-parametrik untuk dua sampel berpasangan. Uji non-parametrik yang dapat digunakan untuk kasus dua sampel berpasangan adalah yang pertama ada uji Magnickmer, kemudian uji tanda atau sign test, kemudian ada uji Wilcoxon, uji Walsh, dan uji randomisasi.